Apa judulnya Bapak Ibu? Bebas dari dosa. Mari kita buka Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Haleluya, lanjutkan lagi. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ini yang mantap. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu, orang Kristen benar bukan karena perbuatannya, bukan karena dia melakukan hukum Taurat, bukan. Tetapi karena apa? Karena iman kepada Yesus Kristus. Itu dia, mantap. Haleluya. Dan perbuatan menggenapi hukum Taurat, Bapak Ibu. Jadi semuanya mengacu kepada Yesus, bukan lagi mengacu kepada diri kita. Harus mengacu kepada Yesus. Haleluya. Saudara, hari ini mari kita mengacu kepada Yesus, mengacu kepada perbuatannya, bukan mengacu kepada diri kita. Haleluya. Kalau orang tetangga sebelah mengacu kepada dirinya, Bapak Ibu, apa yang dia perbuat. Haleluya. Tapi hari ini apa yang Yesus telah perbuat, harus itu acuannya. Amin. Nah, banyak orang Kristen berkata, saya benar karena melakukan hal benar. Oh, ini tidak, ini kebenaran sendiri, dan itu tidak pernah benar di hadapan Allah. Mana ayatnya? Coba kita buka Roma 10 ayat 3-4. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Kebenaran Allah. Siapa kebenaran Allah itu, Bapak Ibu? Yesus. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, ya, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah, tidak takluk kepada Yesus, Bapak Ibu. Ayat 4 terakhir. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi bagi kita hari ini, kebenaran kita bukan karena apa yang kita perbuat, tetapi apa yang Yesus perbuat. Kita mengacu kepada Yesus, kebenaran Allah itu, maka kita bisa menjadi benar di hadapan Bapa yang di surga. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Kalau orang mengacu kepada kebenarannya sendiri, itu berarti menolak kebenaran Yesus, Bapak Ibu. Kebenaran dari Allah. Iya. Kalau orang tetangga sebelah, Bapak Ibu, mereka menolak Yesus. Mereka mengerjakan kebenaran mereka sendiri. Kami selamat karena perbuatan kami, karena kebaikan kami sembuh karena kebaikan kami diberkati karena kebaikan kami lepas karena kebaikan kami semua karena kebaikan kami. Itu mengacu kepada dirinya. Tapi bagi kita hari ini, kita selamat karena Yesus, perbuatan Yesus, kita sembuh karena perbuatan Yesus, kita berkati karena perbuatan Yesus, kita selamat semua karena Yesus. Jadi harus mengacu kepada Yesus, bukan mengacu kepada perbuatan baik kita. Haleluya, Bapak Ibu. Terlihat perbedaannya itu? Dua hal yang berbeda. Amin, Bapak Ibu. Hari ini mari lempengkan pemahaman saudara, Bapak Ibu. Hari ini kita hanya mengacu kepada Yesus dan perbuatannya, bukan mengacu kepada kita, kebaikan kita dan perbuatan kita. Amin, Bapak Ibu. Yes, harusnya gitu. Haleluya. Kalau berdasarkan perbuatan, Bapak Ibu, tetangga sebelah lebih layak masuk surga. Haleluya. Ibadahnya mereka 5 kali sehari. Lah kita seminggu sekali. Coba dibandingkan, kalau seminggu mereka sudah 35 kali, kita baru sekali. Haleluya, Bapak Ibu. Haleluya. Lah iya dong. Masalah busana aja, pakaian aja, waduh, mereka tertutup dari atas ke bawah, kita banyak terbuka dari atas ke bawah. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu. Lah iya dong. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, kita bukan mengacu kepada kebaikan kita bukan mengacu kepada perbuatan kita, tapi semuanya kita mengacu kepada kebaikan dan perbuatan Yesus. Haleluya. Di dalam Roma 6 ayat 14, Bapak Ibu, dosa tidak berkuasa lagi atas kita, karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Haleluya. Kenapa kita di bawah anugerah kita bisa berkuasa atas dosa? Karena bukan kita lagi bekerja, Yesus yang bekerja, Bapak Ibu. Kalau Yesus bekerja, oh pasti menang ya. Tapi ketika orang hidup dalam hukum Taurat, kita yang bekerja, manusia kerja, pasti kalah aja, Bapak Ibu. Tetapi banyak satu kesalahan yang dilakukan orang. Ketika ada dosa, pendeta malah mengkorbankan Taurat, Bapak Ibu. Oh, itu kalah kita nanti. Tapi hari ini ketika ada dosa, korbankan Yesus, Yesus menebus dosa, Yesus menangkan dosa, korbankan Yesus, kemenangan akan kita alami. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Haleluya. Nanti kita akan lihat lagi bahwa
Taurat dan Yesus adalah dua hal yang berbeda. Tapi sekarang ini banyak orang bingung, dicampur aduk sampai bingung sendiri, Bapak Ibu. Haleluya. Banyak juga orang menuduh gini, Bapak Ibu, khotbah anugerah itu banyak dicurigai seakan-akan mengizinkan orang berdosa, seakan-akan murahan. Iya, Bapak Ibu, kebaikan Allah yang murahan. Oh tidak, justru itu terbalik. Justru anugerah itu adalah mahal. Kenapa? Dibayar oleh perbuatan Yesus dan oleh darah Yesus. Coba kita lihat 1 Petrus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Haleluya. Yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita hari ini bisa hidup dalam anugerah karena kita berdasarkan perbuatan Yesus dan dibayar oleh darah Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Jadi semuanya harus berpusat kepada Yesus. Walaupun kesannya jadi kayaknya mudah, tetapi itu semuanya bukan murahan. Karena semuanya dilakukan oleh Yesus dan dibayar oleh darah Yesus. Amin. Sebaliknya ketika orang hidup dalam hukum Taurat, kita yang ngerjakan, itu sebenarnya murahan. Kenapa? Semuanya mengacu kepada perbuatan kita. Apalagi zaman dulu, korbannya korban darah hewan. Wah, hewan kemurahan, Bapak Ibu. Hari ini kita dalam anugerah dibayar oleh perbuatan Yesus dan dibayar oleh darah Yesus. Itu mahal banget. Karena itulah banyak kali dibolak-balik, Bapak Ibu. Ya, hari ini mari sadari kebenaran yang sesungguhnya, bahwa anugerah itu mahal. Karena itu dibayar oleh perbuatan Yesus dan oleh darah Yesus. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Nah, banyak orang juga menganggap bahwa Taurat dan Yesus adalah dua hal yang sama. Padahal itu dua hal yang berbeda. Taurat itu dibawa oleh Musa, dari sisi Musa, sedangkan anugerah itu dari sisi Yesus, kasih karunia dan kebenaran. Ya, imamnya saja berbeda. Orang di bawah Taurat, imamnya siapa, Bapak Ibu? Harun, abangnya si Musa. Benar, Bapak Ibu? Lah kita hari ini dalam anugerah, imamnya siapa? Yesus, menurut aturan Melkisedek. Saudara lihat aja, imamnya saja sudah berbeda. Tapi banyak kali orang Kristen mencampur semua, jadi bingung. Haleluya, di dalam Yesus tapi di dalam Taurat. Gimana lagi tuh? Haleluya, Bapak Ibu. Padahal ini dua hal yang berbeda. Kita buktikan aja ayatnya. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi hukum Taurat itu dari sisi Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tuh, Taurat itu dari sisi Musa, sedangkan kasih karunia dan kebenaran itu dari sisi Yesus. Haleluya. Karena itulah ini dua hal yang berbeda. Memang dua-duanya datang dari surga. Lalu Pak, apa bedanya? Kenapa harus muncul dua-duanya? Ini dia. Taurat itu adalah hukum dari surga, Bapak. Hukum dari surga. Tetapi karena hukum ini sempurna, manusia tidak sempurna. Maka ketika manusia di dalam hukum Taurat, pasti selalu gagal ya. Lalu Allah yang Maha Kasih mengutus anak yang tunggal untuk memberikan solusi terhadap ini, Taurat ini. Muncullah Yesus, bawa kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Jadi Taurat itu hukumnya, Yesus solusinya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Ibarat sekolah-sekolahan, ini soalnya, ini kuncinya. Nah, hari ini kita di dalam Yesus, maka apapun masalah dalam Taurat ini digenapi oleh Yesus. Maka hari ini, apapun dosa kita dibayar oleh Yesus, apapun penyakit kita disembuhkan oleh Yesus, apapun keterikan kita dilepaskan oleh Yesus, apapun resesi kita dibayar, diberkati oleh Yesus. Jadi Yesus adalah solusi. Haleluya, Bapak Ibu. Haleluya. Taurat hukum. Haleluya. Di sini gak ada kasih, di sini ada kasih. Haleluya, Bapak Ibu. Lah iya, hukum itu kan netral, Bapak Ibu. Hukum itu netral. Makanya kalau secara dunia, hukum itu digambarkan wanita yang matanya ketutup, Bapak Ibu, megang timbangan. Artinya apa? Ini nggak ada kasih, nggak pandang bulu. Orang tua kayak salah disikat, ya suami disikat, istri disikat, anak disikat, besar dimasukin penjara sekalian. Karena hukum nggak pandang bulu, nggak ada kasih. Kalau Yesus ini kasih. Saudara, itu bedanya? Iya. Haleluya, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi siapapun yang gagal dalam hukum Taurat, ada solusinya, Yesus. Dan kita hari ini dalam Yesus. Maka apapun masalah kita, kegagalan kita, datang kepada Yesus. Kita disembuhkan, kita diselamatkan, hidup kita selalu berkemenangan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Karena itu saudara harus hari ini membedakan Taurat itu hukumnya,
Yesus solusinya, kegenapannya. Amin. Dan itu dikatakan Roma 10 ayat 4. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau pendidikan, ini soalnya, ini kuncinya. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian kedua. Taurat membuat orang kenal dosa dan melakukan dosa. Masa sih? Iya. Roma 7 ayat 5-7 Bapak Ibu. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa dirangsang oleh siapa? Tuh, wah, haleluya. Bukan kata saya, kata ayat itu Bapak Ibu. Haleluya. Jadi Taurat itu merasa orang berdosa Bapak Ibu. Bukan kata saya, kata ayat. Haleluya, jangan kritik saya. Kritik aja ayat kalau berani. Haleluya Bapak Ibu. Lanjutkan lagi. Dirangsang oleh hukum Taurat. Tuh, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tuh. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Itu jelas banget itu. Ayat 7 terakhir. Jika demikian, apakah yang kita katakan? Apakah hukum Taurat itu berdosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Tuh, tadi pertama merangsang berbuat dosa, ya sekarang mengenal dosa. Bukan kata saya, kata ayat loh Bapak Ibu. Karena mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Haleluya. Jadi dua hal yang dilakukan oleh hukum Taurat, merangsang orang berbuat dosa, itu satu. Yang kedua, membuat orang kenal dosa. Tetapi hukum Taurat itu sendiri tidak dosa. Jadi hukum Taurat itu ibarat cermin Bapak Ibu, cermin. Haleluya. Ibarat cermin seperti gini lah. Ibu-ibu kalau mau keluar rumah biasanya dandan dulu, benar? Ketika lihat di kaca, di cermin, maka kelihatanlah apa yang ada di mukanya, benar? Oh, apakah ada jerawat, apakah ada flek, apakah ada kantong matanya sudah makin menurun gitu Bapak Ibu, benar ya? Apakah sudah makin banyak keriputannya? Jadi lewat kaca cermin kelihatan ada masalah di muka, benar Bapak Ibu ya? Tetapi masalah ini bukan karena kacanya. Kaca ini hanya menampilkan masalahnya saja. Benar Bapak Ibu ya? Nah, ketika seorang ibu melihat ada masalah di mukanya Bapak Ibu, haleluya, maka dia akan terangsang untuk bertindak sesuatu. Apakah jerawat dicongkel gitu Bapak Ibu, atau dikasih obat dan segala macam lah. Apakah kerutan, ya lipatannya, matanya, ya ini sudah makin ini harus digimanain, mungkin dikasih foundation supaya tidak kelihatan dan segala macamnya. Jadi lewat kaca ini maka kita tergerak untuk melakukan sesuatu. Hal yang sama juga dengan Taurat. Jadi Tauratnya tidak berdosa, hanya menampilkan adanya dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita melihat adanya dosa, justru kita semakin berdosa. Karena kita ingin mengkoreksi dosa itu, justru semakin salah. Karena kita tidak mungkin mampu melakukan koreksi atas dosa. Hanya Yesus yang mampu mengampuni dosa kita. Amin Bapak Ibu. Itu maksudnya tadi, ayat tadi. Haleluya. Jadi Taurat itu tidak berdosa. Dia seperti cermin, menunjukkan adanya dosa di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Tetapi harusnya ketika orang melihat adanya dosa di dalam dirinya lewat Taurat tadi, ya, orang bisa bertindak dengan kekuatan sendiri. Itulah yang membuat orang makin berdosa. Tetapi yang kedua, ada orang yang berkata, aku tidak mampu, aku harus mencari Yesus. Itulah sebabnya lewat hukum Taurat juga menuntun orang kepada pertobatan, mencari Yesus. Nah, sekarang ini banyak pendeta mengira anugerah mendorong orang melakukan dosa yang mereka maui. Oh tidak, itu salah Bapak Ibu. Ya, sebaliknya Taurat yang mendorong orang melakukan dosa yang justru mereka tidak kehendaki. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku tidak mengendaki dosa, aku ingin berbuat baik, tetapi justru kedaginganku mendorong aku melakukan kesalahan. Itu dikatakan dalam Roma 7. Haleluya Bapak Ibu. Iya, Roma 7 ayat 14-15. Iya. Dan hal yang sama juga menjadi bukti juga seperti bangsa Israel zaman dulu. Ketika mereka mulai masuk dalam hukum Taurat di Gunung Sinai, apa yang terjadi? Justru mereka terdorong untuk berbuat dosa. Apa dosa pertama mereka lakukan Bapak Ibu di Gunung Sinai? Membuat patung lembu emas. Langsung melanggar hukum pertama. Haleluya. Yang kedua itu masa lalu. Sekarang kita lihat perjanjian barunya Bapak Ibu. Perjanjian barunya ahli Taurat. Siapa yang memvonis Yesus hukuman salib Bapak Ibu? Yang memvonis ahli Taurat kan? Imam-imam kan?
Benar Bapak Ibu? Ahli Taurat loh Bapak Ibu. Ahli Taurat. Jadi benar-benar pakar tentang Taurat Bapak Ibu. Benar-benar ngerti tentang firman. Amin Bapak Ibu. Benar-benar ini. Ini nggak diragukan lagi, pakar. Orang Israel umumnya aja udah ngerti Taurat Bapak Ibu. Usia 12 tahun mereka sudah kenal Taurat. Itulah sebabnya orang Israel usia 12 tahun disebut anak Taurat. Usia 12 tahun loh Bapak Ibu. Apalagi kalau disebut ahli Taurat. Udah ngelotok banget itu Bapak Ibu. Udah nggak ada tandingan itu. Tetapi justru mereka yang kenal Taurat, justru mereka lah yang menyalibkan anak Allah. Tuh, saudara lihat itu? Lah orang Kristen lagi belajar Taurat, apalagi ini, wah, udah jauh tuh Bapak Ibu, udah jauh tuh. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita melihat fakta Alkitab, bukan apa pemikiran manusia, bukan apa kata manusia, mengacu kepada Alkitab, mengacu kepada ayat, supaya saudara tidak tergoyahkan. Hari ini kita melihat bahwa justrulah orang hidup dalam hukum Taurat membuat orang terangsang untuk berbuat dosa, membuat orang mengenal akan dosa. Tetapi dalam Yesus semuanya bisa dibereskan, kemenangan terus kita alami. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, ketika orang jatuh dosa di gereja, maka orang berkata, oh itu karena khotbah anugerah yang membuat seakan-akan orang bebas. Oh tidak Bapak Ibu, padahal orang dalam anugerah tidak lagi berkeinginan berbuat dosa. Jadi itu sebenarnya adalah putar balik dari iblis Bapak Ibu. Iblis suka memutar balik. Banyak orang Kristen berpikir bahwa Roh Kudus lah yang mengingatkan dia akan dosanya, mengingatkan dia akan kesalahannya. Benar Bapak Ibu ya? Padahal yang melakukan mengingatkan, mendakwa orang atas dosanya siapa? Iblis, setan. Itu dikatakan Wahyu 12 ayat 10. Ada ayatnya. Benar Bapak Ibu? Ya, banyak juga orang berpikir bahwa penyakit saya didatangkan oleh Tuhan atas hukuman dosa saya. Oh tidak Bapak Ibu, tidak. Iblis semua yang mendatangkan penyakit. Amin. Justru Yesus datang untuk menyembuhkan penyakit kita. Lah iya dong. Jadi iblis memutar balik semuanya. Tapi hari ini kita melihat kebenaran yang sesungguhnya, maka saudara akan selalu berkemenangan. Amin. Saudara kenal nama pendeta Amerika Kenneth Hagin, seorang pendeta besar dari Amerika, juga banyak nulis buku Bapak Ibu. Nah, dari salah satu bukunya dia mengatakan bahwa Roma 6 ayat 14 tentang dosa itu dia ganti dengan setan. Kenapa dia bisa ganti dengan setan? Karena kata dosa di dalam Roma ini, dalam bahasa asli Yunaninya adalah kata benda, bukan kata kerja. Coba kita lihat ayatnya dulu. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa itu saudara garis bawahi. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Atau dengan kata lain, kita menang atas dosa karena di bawah kasih karunia atau anugerah. Amin Bapak Ibu? Iya. Atau dengan kata lain juga, kita kalah oleh dosa karena di bawah hukum Taurat. Itu. Haleluya. Oke. Kata dosa ini bukan kata kerja. Ini kata benda atau bisa menjadi digantikan Bapak Ibu seperti gini misalkan. Firman-Nya. Nya ini adalah benda, kata benda menggantikan nama Allah. Benar Bapak Ibu ya? Dia berfirman. Dianya itu kata ganti Allah. Benar Bapak Ibu? Dia mengasihi kita. Oke, itu kata ganti Allah. Itu kata benda menggantikan nama Allah. Hal yang sama juga dengan dosa. Dan umumnya juga kata dosa di dalam kitab Roma umumnya itu adalah kata benda, bukan kata kerja. Karena itulah itu bisa menjadi kata ganti dari setan, bisa kata ganti dari akibat dosa, penyakit, resesi, bangkrut, dan segala macam. Karena itulah ayat tadi bisa kita ganti dengan kita tidak dikuasai lagi oleh setan, karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Kita tidak dikalahkan lagi oleh penyakit, karena kita tidak lagi di bawah Taurat, tetapi di bawah anugerah. Kita tidak dikalahkan lagi oleh resesi, karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Itu Bapak Ibu. Karena kata dosa itu kata benda yang bisa digantikan. Iya, haleluya Bapak Ibu. Itu bukan kata kerja dalam bahasa asli Yunaninya. Iya, kalau saudara pernah belajar bahasa Yunani, cek aja PR besok ujian. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Iya, jadi itu bukan kata kerja, kata benda. Jadi bisa digantikan oleh setan, bisa digantikan oleh penyakit, bisa digantikan oleh resesi, bisa digantikan oleh banyak hal lagi akibat dosa. Dan itu mengajarkan bagi kita. Hari ini kita dalam anugerah, kita pasti sembuh. Kita dalam anugerah, kita pasti sehat. Kita dalam anugerah, pasti diberkati. Kita dalam anugerah, kita pasti selamat. Kita dalam anugerah, kita menang atas dosa. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus.
Jadi itu kata benda atau juga area dosa, Bapak Ibu. Jadi kita tidak dikalahkan lagi oleh dosa karena kita bukan lagi di bawah Taurat, tetapi di bawah anugerah. Itu semakin jelas lagi kalau kita lihat Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekarang Stabilo juga kata hamba kebenaran. Saya akan jelaskan Bapak Ibu. Hamba dosa itu berbicara tentang benda juga. Itu juga bisa berbicara tentang area atau wilayah Bapak Ibu. Ya, dan juga tentang area kebenaran. Ini misalkan Alkitab saya yang biru ini misalkan Taman Eden Bapak Ibu. Alkitab saya yang hitam ini misalkan di luar dari Taman Eden. Awalnya manusia itu hidup di Taman Eden. Hidup di Taman Eden artinya hidup Allah yang mengerjakan semuanya. Hidup di Taman Eden, inilah hidup dalam anugerah Bapak Ibu. Inilah hidup di area kebenaran. Karena di sini manusia masih benar. Tetapi sayang disayang, kemudian manusia jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Maka karena Adam pertama, manusia ini pindah bukan lagi di wilayah area kebenaran, tapi pindah ke wilayah dosa. Di luar dari Taman Eden. Di sini bukan lagi Allah yang kerja. Di sini manusia yang mengerjakan semua. Itulah sebabnya kalau saudara lihat ayat pada saat manusia Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Allah berfirman, keluar dari Taman Eden, kerjakan tanahmu sendiri. Jadi bukan lagi Allah mengerjakan, manusia yang mengerjakan sendiri. Amin Bapak Ibu. Inilah wilayah dosa tadi. Dan wilayah dosa tadi ada, manusia ada di wilayah ini karena Adam pertama. Benar Bapak Ibu. Tetapi manusia kemudian bisa berpindah kepada wilayah area kebenaran kembali karena Adam kedua. Itulah Yesus Kristus. Haleluya. Nah, selama manusia ada di area dosa ini Bapak Ibu, apapun perbuatan dia tetap tidak benar karena dia ada di wilayah dosa. Haleluya Bapak Ibu. Ya, dia ada di wilayah dosa Bapak Ibu. Ya, haleluya. Ya, sedangkan ketika orang ada di sini, dia tetap benar Bapak Ibu, apapun yang dilakukan. Ya, dan kenapa kita bisa berpindah? Karena ketidaktaatan satu orang, Adam namanya. Coba kita lihat ayatnya. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang. Siapa itu? Adam. Semua orang telah menjadi berdosa. Ini bukan kata kerja, ini kata benda. Jadi semua orang berada di bawah wilayah dosa. Oke. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa itu? Yesus, Adam kedua. Semua orang menjadi orang benar, wilayah kebenaran. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara lihat ini. Jadi misalkan ini Adam. Karena Adam pertama, manusia pindah dari sini Bapak Ibu. Ya. Kenapa manusia bisa pindah di sini? Karena semua manusia keturunan Adam. Haleluya. Jadi ketika Adam pindah ke sini, semua keturunan juga ada di wilayah dosa ini. Haleluya. Karena kita semua tidak ada keturunan di luar dari Adam. Semua keturunan Adam. Benar Bapak Ibu? Maka semua orang ada di wilayah dosa. Itu yang nanti dikatakan di dalam Roma. Semua orang telah berdosa. Bukan berbuat dosa. Itu terjemahannya kurang pas itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Iya. Nah, dari sini kita akan melihat Bapak Ibu, manusia ada di sini karena Adam pertama. Haleluya. Tetapi jadi bukan karena dosa dia, tapi karena dosa Adam. Tetapi keadilan Allah adalah manusia berpindah masuk ke dalam kebenaran ini bukan karena kebenaran dia, tapi karena Adam kedua, namanya Yesus Kristus. Itulah keadilan Allah. Manusia berdosa bukan karena perbuatan dosa dia, tapi perbuatan dosa Adam pertama. Tetapi juga manusia benar bukan karena perbuatan dia, tapi karena Adam kedua. Itulah Yesus Kristus. Karena itulah bagi kita hari ini, sadari kita hari ini karena Yesus ada di wilayah kebenaran, maka hari ini kita menang atas dosa, dan kemenangan terus kita alami dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga, Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran. Pelanggaran siapa itu? Adam. Semua orang beroleh penghukuman atau masuk wilayah area dosa tadi. Ya, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Siapa itu? Yesus. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Haleluya. Saudara lihat ini Bapak Ibu. Jadi karena Adam, manusia pindah semuanya ke wilayah dosa. Ini yang kanan saya wilayah dosa, hitam dia, hitam. Tapi karena Adam kedua, Yesus, maka semua orang pindah ke wilayah kebenaran.
Amin Bapak Ibu. Karena pelanggaran satu orang, Adam ini, semua orang pindah ke sini. Karena kebenaran satu orang ini, Yesus, maka kita pindah ke sini. Tuh, amin Bapak Ibu. Itulah keadilan Allah Bapak Ibu. Oke, amin. Maka apapun yang dilakukan orang selama di sini Bapak Ibu, ataupun di sini, jadi misalkan sekarang di sini manusia, umumnya awalnya manusia di sini. Karena Adam dan Hawa ada di sini, awal dunia Bapak Ibu, sebab mereka telah berdosa. Awalnya manusia semua di sini. Maka apapun perbuatan benar mereka kelilingi, apapun mereka lakukan, mereka hanya berputar-putar di wilayah ini. Mereka tidak benar di hadapan Allah. Karena itulah bagi kita hari ini, kita benar di hadapan Allah bukan karena perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tetap ada di wilayah sini Bapak Ibu. Tapi kita benar hari ini karena Yesus, kebenaran Allah ada membuat kita pindah ke sini. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu ketika dulu orang masih ada di area dosa ini, mereka tidak berbuat baik Bapak Ibu. Iya. Tapi perbuatan baik mereka tidak pernah benar di hadapan Allah. Iya. Ketika saudara juga sebelum bertobat, saya yakin saudara pernah berbuat baik. Mungkin nolong orang kayak gitu, benar kan? Ngasih sedekah, pasti saudara pernah. Benar kan? Saudara nggak bengis-bengis amat gitu sebelum bertobat. Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Benar dong. Tapi itu sebenarnya tidak pernah benar di hadapan Allah. Kenapa? Saudara masih ada di wilayah dosa ini. Haleluya Bapak Ibu. Iya, haleluya. Tetapi hanya lewat Yesuslah kita bisa berpindah ke sini. Nah, inilah yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 3. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini bahasa Indonesia. Kalau kita lihat bahasa aslinya, tapi dosa itu kata benda, jadi bukan kata kerja. Dalam bahasa Inggris juga bukan kata kerja. Coba saudara buktikan aja nanti. Oke, berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa manusia ada di wilayah area dosa ini? Yang kanan saya ini, yang hitam ini, Alkitab ini. Karena Adam, dosa Adam, ini dia, dosa Adam. Awalnya manusia itu ada di wilayah kebenaran, di Taman Eden, di Taman Lux. Di sini Allah bekerja semuanya. Di sini manusia kelimpahan. Tetapi karena dosa Adam, manusia ini pindah ke wilayah dosa ini, di luar dari Taman Eden, di luar dari berkat Allah Bapak Ibu. Dan Adam kemudian beranak cucu, punya keturunan. Dan salah satu keturunan itu adalah kita Bapak Ibu. Itulah sebabnya semua orang telah ada di wilayah dosa ini. Karena memang mengikuti Adam. Amin Bapak Ibu. Lah iya. Tetapi bagi kita hari ini, ketika kita lahir baru, ketika kita lahir dalam Yesus, kita bukan lagi keturunan Adam secara jasmani, kita lahir lewat Yesus. Lewat Yesuslah, terus pindah kita sini. Karena bukan lagi kita keturunan Adam, kita keturunan Allah. Di sini kita hanya lewat Yesus Bapak Ibu. Saudara lihat itu? Itu. Haleluya. Tapi ketika saudara belum lahir baru, masih hidup yang lama, saudara ada di sini karena saudara keturunannya Adam, wilayah dosa. Maka apapun yang saudara lakukan, bahkan yang baik sekalipun, saudara tetap berdosa. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Tetapi ketika kita dalam Yesus lahir baru, dalam air dan roh, kita keturunan Allah. Ini wilayah Allah. Ini dia. Nah, ketika kita keturunan Allah, apa yang terjadi? Kita sudah ada di wilayah kebenaran ini. Apapun yang kita lakukan, benar di hadapan Allah. Pak, itu berbahaya Pak. Nanti orang terdorong untuk berbuat dosa. Oh tidak, jangan khawatir Bapak Ibu. Saudara harus percaya ucapan Yesus, bukan pemikiran saudara. Yesus berkata, orang yang banyak diampuni, orang banyak berbuat kasih, orang itu akan melahirkan kasih. Ketika dia mengalami kasih di wilayah kebenaran ini, mengalami kebaikan Allah, justru dia akan berbuat kasih, bukan dosa lagi. Demikian juga Alkitab juga mengajarkan, Roma 2 ayat 4, ketika orang mengalami kebaikan Allah, itu yang menuntun orang kepada pertobatan. Haleluya Bapak Ibu. Jadi saudara percaya pemikiran saudara atau ucapan Yesus? Saya yakin saudara ucapan Yesus. Amin. Maka saudara harus percaya, ketika ada di wilayah kebenaran, saudara pasti benernya. Haleluya. Ketika manusia mengalami kasih, dia pasti akan berbuat kasih. Ketika manusia mengalami kebaikan Allah, dia akan menuntun orang kepada pertobatan. Itu ada ayatnya Bapak Ibu. Itu ucapan firman, bukan pemikiran manusia. Amin Bapak Ibu. Pemikiran manusia kadang-kadang curiga. Waduh, ketika orang dibebaskan, jangan-jangan seenaknya nanti berbuat dosa. Itu pemikiran saudara, bukan kata firman. Haleluya Bapak Ibu. Kita orang Kristen harus mengacu kepada ayat, mengacu kepada firman, bukan pemikiran manusia. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah hari ini, mari hari ini kita benar. Karena kita hari ini ada di wilayah kebenaran lewat kelahiran baru kita di dalam Yesus. Itulah sebabnya kita dibaptis, lahir, mati bersama Kristus, mati terhadap yang lama kita, hidup yang baru dalam hidup yang baru di dalam wilayah kebenaran. Amin Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu. Dan ketika kita ada di wilayah ini, maka saudara tidak lagi dikuasai oleh dosa. Ketika saudara masih ada di wilayah area dosa inilah, setan berkuasa atas saudara, dosa berkuasa atas saudara. Itu yang tadi dikatakan di dalam
ayat tadi Bapak Ibu, bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas engkau ketika engkau tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Kenapa? Karena ketika saudara ada di bawah anugerah, saudara sudah ada di wilayah kebenaran ini. Setan tidak berkuasa di sini. Ini wilayahnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi ketika manusia masih hidup dalam hukum Taurat, masih mengerjakan kebenaran sendiri, mereka ada di wilayah dosa ini. Maka setan berkuasa. Dosa berkuasa, penyakit berkuasa, bangkrut berkuasa, resesi berkuasa, masalah berkuasa. Tapi ketika kita bertobat di dalam Yesus, lahir baru dalam air dan roh, di sini setan tidak berkuasa, karena ini sudah wilayah yang Tuhan. Haleluya. Di sini kita mengalami kesembuhan, di sini kita mengalami keselamatan, di sini kita mengalami kemenangan dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita orang Kristen, kita telah lahir baru dalam air dan roh. Kita telah dibawa Yesus dalam wilayah kebenaran ini. Saudara sadari ini, saudara iman ini, saudara pasti bebas dari dosa, kemenangan, kuasa, kesembuhan, berkat. Saudara bisa alami dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.